Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan ya ke materi tentang hubungan negara dan warga negara yang mana nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 2 ya. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu silahkan kelompok 2 bisa men-share screen video pembelajaran. Ada 3 anggota kelompok, jadi nanti ada 3 pertanyaan. Baik, Bu, izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 2D D3 Teknik Kimia akan mempresentasikan materi kita yaitu hubungan negara dan warga negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Angelika Jasmine dengan nomor NIM 20314100016 dengan nomor absen 20. Saya Hirjuna Mayu Alvan Priambodo, absen 8 dengan NIM 20314100126. Dan perkenalkan, saya Putri Riau Cantika Almubayinah dengan nomor absen 16 dan dengan NIM 2031410014. Lalu di sini saya akan menjelaskan materinya tersebut, yaitu pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Pertama, pengertian warga negara. Warga mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi, warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen yang diambil dari kata bahasa Inggris. Kata citizen secara etimologis berasal pada masa Romawi, yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas, yang berarti anggota atau warga dari citizen. Selanjutnya, kata ini dalam bahasa Prancis diistilahkan sebagai citoyen, yang bermakna warga dalam cite atau kota yang memiliki hak-hak terbatas. Citoyen atau citizen dengan demikian bermakna warga atau penghuni kota. Istilah citizen berkembang di Inggris pada abad pertengahan. Namun, menjelang akhir abad ke-19, kata tersebut saling bertukar pakai dengan kata denizen. Kedua istilah tersebut secara umum menunjukkan warga atau penduduk kota, sedang orang-orang yang berada di luar disebut dengan subjek. Pada awalnya, subjek adalah non-warga kota yang terdiri atas wanita, anak-anak, budak, dan penduduk asing. Kemudian, yaitu kewarganegaraan. Menurut Koken dan Derricott pada tahun 1998, mendefinisikan kewarganegaraan sebagai a set of characteristics of being a citizen. Kewarganegaraan merupakan pada seperangkat karakteristik dari seorang warga. Karakteristik ini atau atribut kewarganegaraan atau disebut attribute of citizen itu meliputi pertama yaitu sense of identity. Lalu ada the enjoyment of certain right atau pemilik hak tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu the fulfillment of corresponding obligation, yaitu pemenuhan kewajiban yang sesuai. Kemudian yang keempat, a degree of interest and involvement in public affairs, atau tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik. Kemudian yang kelima, an acceptance of basic social value, yaitu penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Memiliki kewarganegaraan berarti seseorang itu memiliki identitas atau status dalam lingkup nasional, misalnya menjadi seorang warga negara. Next. Pengertian hak dan kewajiban. Hak asasi itu hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir.
serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian dalam UU nomor 39 nomor garing 199 pasal 1, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan. Dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian, kewajiban hak asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Next. Dinamika implementasi hak dan kewajiban. Yang pertama, masyarakat Barat ini lebih mengerti menekankan hak asasi daripada kewajiban asasi. Kemudian masyarakat Timur atau dari yang kita ambil dari negara Indonesia itu lebih menekankan kewajiban daripada hak asasi. Hak diri dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Dalam realitas di Indonesia, orang lebih cenderung berbuat untuk orang lain daripada diri sendiri. Jadi lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Seseorang jarang ingin menonjolkan secara pribadi, namun lebih menonjolkan sifat kolektifnya. Contoh, lagu Gundul-Gundul Pacur dari Jawa, lagu Nol Oina Nikeke dari Sulawesi Utara, tanpa diketahui ternyata oleh siapa pengarangnya. Ini menonjolkan suatu sifat kolektivitasnya orang Indonesia. Kemudian, dinamika perjalanan hak dan kewajiban di Indonesia. Yang pertama dari Bagnirmanan yang diambil pada tahun 2001, yaitu membagi dua periode sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1945, yaitu kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat digelorakan oleh Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Syarikat Islam, Indis Partai, Partai Nasional Indonesia, dan perdebatan dalam BPUPKI. Kemudian, periode kedua yaitu setelah kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950, kemudian tahun 1950 sampai 1959, kemudian pada tahun 1959 sampai tahun 1966. Kemudian dilanjut lagi 966 sampai 998 dan dilanjutkan lagi 1998 sampai sekarang. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kewajiban negara ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, lalu pasal 28I ayat 4, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 2, 3, dan 4, pasal 31 ayat 2, 3, 4, dan 5, pasal 32 ayat 1 dan 2, lalu pasal 33 ayat 3, pasal 34 ayat 1, 2, dan 3. Sedangkan hak negara itu teori keadilan Aristoteles yang disebut keadilan legalis, yaitu keharusan warga negara untuk taat kepada negara. Keharusan taat itulah yang menjadi hak negara. Next. Baik, pada slide selanjutnya yaitu warga negara Indonesia yang terdapat pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdapat orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain. Nah, pada warga negara Indonesia itu surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia tidak perlu lagi. Lalu wanita WNI menikah dengan WNA tidak kehilangan warga negara, namun anaknya bisa birthright sampai dengan 18 tahun. Dan pemerintah menjamin secara maksimum warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Hubungan warga negara dan negara sendiri yaitu
peranan sesuai statusnya sebagai warga negara. Yang pertama yaitu pasif, patuh terhadap peraturan atau undang-undang. Lalu yang kedua ada aktif, yaitu partisipasi kehidupan bernegara. Ini keputusan publik. Selanjutnya negatif, yaitu tolak campur tangan negara, persoalan pribadi, dan positif, meminta pelayanan negara, kebutuhan hidup. Next. Selanjutnya terdapat orang yang berada di wilayah negara. Itu terbagi menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Nah, pembedaan rakyat berdasarkan hubungan dengan daerah tertentu di dalam suatu negara, yaitu penduduk, mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara atau menetap. Biasanya penduduk adalah mereka yang lahir secara turun-temurun dan besar di dalam suatu negara, serta dapat memiliki KTP karena memiliki domisili tetap. Nah, sedangkan yang bukan penduduk itu, mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu, contoh turis mancanegara atau tamu instansi tertentu dalam suatu negara. Selanjutnya, pembedaan rakyat berdasarkan hubungan dengan pemerintah negaranya. Itu terdapat warga negara dan bukan warga negara atau orang asing. Warga negara sendiri yaitu mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Dengan kata lain, warga negara adalah mereka yang menurut undang-undang atau perjanjian diakui sebagai warga negara atau melalui proses naturalisasi. Sedangkan bukan warga negara atau orang asing, yaitu mereka yang berada di dalam suatu negara secara hukum tidak menjadi warga negara pada negara tersebut. Namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Contoh duta besar, konsuler, kontraktor asing, dan mahasiswa asing. Next. Baik, untuk selanjutnya itu terdapat penentuan warga negara, yaitu terdapat asas ius sanguinis dan asas ius soli. Untuk asas ius sanguinis adalah asas keturunan atau hubungan darah, artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Sedangkan asas ius soli adalah asas negara kelahiran, artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh negara tempat kelahirannya. Next. Selanjutnya terdapat problem penentuan kewarganegaraan, yaitu bipartite atau dwikewarganegaraan. Timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara tersebut. Yang pertama, contohnya pada negara A menganut asas ius sanguinis, yaitu Rafli warga negara A, Tamara warga negara A. Lalu Rafli dan Tamara menikah, lalu berdomisili di negara B. Namun negara B menganut asas ius soli. Nah, lalu dari pernikahan Rafli dan Tamara lahirlah Rama, anak dari Rafli dan Tamara. Nah, menurut negara A, Rama adalah warga negaranya karena mengikuti warga negara orang tuanya. Nah, tetapi menurut negara B, Rama adalah warga negaranya juga, warga negara B tersebut, karena mengikuti tempat kelahirannya. Nah, dengan demikian, Rama mempunyai status bipartite atau dwikewarganegaraan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Herjuna. Saya akan melanjutkan tentang problem penentuan kewarganegaraan. Apatrid tanpa kewarganegaraan. Ini timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait, seseorang tidak diakui sebagai warga negara manapun. Contohnya, negara C menganut asas ius soli. Roni, warga negara C. Maudi, warga negara C. Roni dan Maudi menikah, lalu berdomisili di negara D. Negara D menganut asas ius sanguinis. Lahirlah Marwan, anak dari Roni dan Maudi. Menurut negara D, Reza tidak diakui sebagai warga negaranya karena orang tuanya bukan warga negara D. Menurut negara C, Reza tidak diakui sebagai warga negaranya karena tidak lahir di negara C, lahir di negara D. Dengan demikian, Reza mempunyai status apatrid
atau tanpa kewarganegaraan. Next. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara diatur di pasal 27 ayat 2, lalu pasal 28B ayat 12, pasal 28C ayat 12, pasal 28D ayat 123, pasal 28E ayat 123, pasal 28F, pasal 28G ayat 12, pasal 28H ayat 1234, pasal 28I ayat 123, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Sedangkan kewajiban warga negara diatur pada pasal 21 ayat 1, pasal 28J ayat 1, 2, pasal 30 ayat 1 dan 2, pasal 31 ayat 2. Next. Apakah negara mengontrol warga negara atau warga negara mengontrol negara? Nah, ini pluralisme. Pluralisme adalah berpandangan bahwa negara bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara. Hobbes dan John Locke berpendapat, masyarakat yang menciptakan negara bukan sebaliknya. Sebagai secara normatif negara harus tunduk kepada masyarakat. Marxis. Teori Marxis merangkai institusi yang dipakai kaum bourgeois untuk menjalankan kekuasaannya. Kebalikan dari teori Bulgaris, Antoni Gramsci memperkenalkan istilah hegemoni untuk menjelaskan bagaimana negara menjalankan penindasan tetapi tanpa menyebabkan perasaan tertindas. Bahkan, negara dapat melakukan kontrol kepada masyarakat. Kemudian sintetis. Memadukan dua teori, pluralisme dan Marxis, dikemukakan oleh Anthony Giddens. Menurutnya, teori Marxis, struktur negara dan agensi warga negara, teori pluralisme dipandang sebagai dualitas yang saling mempengaruhi terus-menerus. Misal, ketika mengurus KTP, SIM harus dilakukan WN menaati negara. Namun di saat lain, WN bisa mempengaruhi negara dengan demokrasi. Next. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Ada 3 hal yang harus ada. Yang pertama, mengerti prinsip-prinsip dasar hak dan kewajiban negara dan warga negara. Dalam hal ini Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar. Kemudian ada pedoman pelaksanaan. Tidak harus seperti P4 zaman Orde Baru, perlu ruang diskusi dan terbukanya konsep-konsep baru. Kemudian, lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila, pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam negara Pancasila adalah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Next. Pedoman umum implementasi Pancasila. Dalam kehidupan bernegara, pada LPPKB 2005, manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam. Pancasila memandang hak asasi dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta pengalaman kehidupan politik nasional. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan. Lalu perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dijelaskan oleh kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai bangsa Indonesia, menyadari, mengakui, menghormati, dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Kemudian, NKRI mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap warga negara. Lalu,
Bangsa dan negara Indonesia sebagai anggota PBB mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah kata, kami dari kelompok 2 mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silahkan pertanyaannya untuk kelompok 2 bisa di-share di grup WA. Setelah itu saya akan lanjut ke materi hubungan negara dan warga negara. Oke, silahkan. Oke, sepertinya sudah ada beberapa yang typing ya. Oke, saya langsung share screen ya untuk materi hubungan negara dan warga negara. Oke, apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, baik. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 beberapa contoh kasus ya. Jadi menarik di situ ada keterkaitan antara apatrid, bipatrid gitu ya. Nah, seperti apa? Nah, nanti bisa dipelajari sambil dibaca-baca juga ya untuk PPT-nya kelompok 2. Oke, ini sebenarnya berkaitan seperti di bab kemarin tentang negara dan konstitusi, bahwa di dalam suatu negara itu tidak hanya, kita bicara khususnya Indonesia gitu ya, yang mana tidak hanya ditinggali atau didiami oleh warga negara Indonesia saja, tetapi juga warga negara asing. Yang mana WNI ini dan juga WNA juga memiliki hak dan kewajiban, walaupun hak dan kewajibannya tidak sama 100% gitu ya. Nah, yang punya hak dan kewajiban itu tidak hanya warga negara atau rakyat ya, tetapi juga suatu negara. Negara itu punya kewajiban dan hak, yang mana kewajiban negara di Indonesia itu tercantum di dalam pembukaan UUD NRI 1945, yang mana bisa kalian lihat di slide saya ini dapat kita simpulkan artinya adalah sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di Indonesia, maka negara wajib untuk mengelola hal tersebut untuk kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan agar tidak terjadi kekacauan. Jadi dapat kita simpulkan SDA maupun SDM yang ada di Indonesia harus disejahterakan dan juga untuk kemajuan masyarakatnya, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kewajiban negara menurut UUD NRI 1945 ya, mulai dari adanya perlindungan HAM, lalu jaminan kemerdekaan memeluk agama, pertahanan dan keamanan nasional, TNI sebagai alat pertahanan kedaulatan negara, Kapolri sebagai penegak hukum, pembiayaan pendidikan dasar, penyelenggaraan sistem pendidikan, pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, pemajuan peradaban dan kesejahteraan, pemajuan peradaban dan pemajuan kebudayaan nasional, pemeliharaan kebudayaan nasional, pemanfaatan SDA untuk kemakmuran, pemeliharaan fakir miskin dan anak telantar, pengembangan jaminan sosial, dan juga untuk pelayanan kesehatan. Ini ada beberapa kewajiban negara menurut UUD NRI 45. Nah, selain negara memiliki kewajiban, dia juga punya hak gitu. Apa aja haknya? Yaitu hak untuk ditaati hukum dan pemerintahan, hak untuk dibela, untuk dipertahankan, dan hak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat gitu. Jadi SDA maupun SDM-nya pun itu
kalau kita bicara hak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam ini, maka ada beberapa SDA yang memang dikelola oleh negara dan ada beberapa SDA yang bisa kalian kelola, ya kan, seperti rumah itu kan termasuk sumber daya alam ya, tanah gitu kan. Nah, maka itu bisa kalian kelola, tapi ada beberapa hal seperti kayak pertambangan, nah kayak gitu lebih banyak dikelola oleh negara. Nah, warga negara sendiri itu juga memiliki kewajiban dan hak. Nah, sebelum kita ke kewajiban dan hak warga negara, kita berada pada asas-asas status kewarganegaraan ya. Tadi sempat dijelaskan juga oleh kelompok 2 ya, bagaimana cara mendapatkan status kewarganegaraan. Nah, itu juga ada ius sanguinis, ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Yang mana kalau Indonesia itu menganut asas kewarganegaraan tunggal, gitu ya. Jadi kalau semisal kalian menikah dengan warga negara asing, dan warga negara asing itu di negaranya misal menganut kewarganegaraan ganda, dan dia menginginkan menjadi warga negara Indonesia juga, tapi dia tidak melepaskan kewarganegaraan sebelumnya, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, karena di Indonesia menganut status kewarganegaraan tunggal gitu. Jadi walaupun di negara WNA tersebut bisa kewarganegaraan ganda, tapi dilihat pasangannya itu negaranya menganut asas kewarganegaraan apa. Gitu ya. Kalau misal dia menikah dengan orang Indonesia, ya maka dia tidak diperbolehkan untuk menganut asas kewarganegaraan ganda. Begitupun juga dengan WNI gitu ya. Meskipun pasangannya negaranya itu ganda, ya tetap dia tidak diperbolehkan. Ya dia harus pilihannya tetap warga negara Indonesia atau merubah status kewarganegaraannya menjadi warga negara asing. Nah, lalu di sini ada hubungan negara dan warga negara. Nah, ada 3 ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok 2, yang mana pluralis itu artinya adalah negara tunduk pada masyarakat, ya, sedangkan Marxis masyarakat tunduk pada negara. Sedangkan sintesis itu berarti gabungan antara 2 pandangan. Jadi negara bisa mengontrol masyarakat, masyarakat juga bisa mengontrol negara. Nah, menurut pandangan Anda, Indonesia masuk ke teori yang mana di antara ketiga ini? Rizky Fitri, silahkan Mas. Baik Bu, kalau menurut saya Indonesia itu menganut yang sintesis Bu, karena tidak sepenuhnya dari negara itu dikontrol oleh rakyatnya, tetapi negara juga mengontrol rakyatnya. Di situ Bu menurut saya Bu. Oke, baik. Rizky absen berapa? Absen 18 Bu. 18. Oke, Kilwi, apa pendapat Anda? Silahkan. Ya Bu, izin menjawab. Kalau dari saya juga sintesis Bu, karena kan terkadang kita juga mematuhi aturan dari pemerintah. Tapi ketika ada beberapa seperti dari masyarakat pengajuan, kita kan juga nggak bisa, dari negara nggak bisa semena-mena juga. Karena asasnya juga demokrasi itu. Terima kasih. Oke, Kilwi absen 10 ya. Oke, jadi ketika ada pertanyaan Indonesia menganut yang mana, maka Indonesia masuk yang ke sintesis. Karena negara bisa mengontrol masyarakat dengan apa? Dengan cara pemerintah menerapkan konstitusi baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang mana masyarakat wajib untuk mengimplementasikan atau menaati peraturan yang ada. Sedangkan masyarakat juga bisa mengontrol negaranya dengan cara apa? Sistem demokrasi. Salah satunya seperti pemilu ya, atau pilkada. Itu kan salah satu proses bentuk dari penyampaian aspirasi kita, atau dalam forum-forum atau conference atau FGD ya, forum group discussion. Nah, itu ketika kalian misal menjadi salah satu pesertanya gitu kan, mungkin banyak ya sekarang beberapa mahasiswa yang ikut di beberapa conference atau FGD itu tadi, kalian bisa menyuarakan pendapat kalian gitu ya, jejak pendapat biasanya antara pemerintah dengan mahasiswa. Nah, itu salah satu bentuk atau upaya kalian menyampaikan aspirasi dari golongan masyarakat ya, atau mewakili rakyat lah, seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, kewajiban warga negara itu ada beberapa bidang ya. Saya contohkan salah satunya adalah di bidang ekonomi, yang mana ketika rakyat memiliki penghasilan maka akan harus membayar
pajak gitu kan. Nah, seperti kayak kalian mungkin ada kalau kalian ke tempat makan gitu ya, itu juga bisa dibilang service ya, tax service gitu kan biasanya. Nah, itu salah satu kewajiban kalian untuk membayar gitu. Dan itu salah satu kewajiban warga negara di bidang ekonomi. Misal kalian kalau jual beli rumah atau tanah, maka kan ada pajak penjual, pajak pembeli. Nah, itu adalah salah satu kewajiban warga negara di dalam bidang ekonomi. Kalau bidang hukum sudah jelas ya, yaitu menaati aturan yang ada. Nanti di bidang lainnya bisa kalian cari sendiri gitu ya. Nah, di sini ada wujud hubungan negara dan warga negara ya. Kalau tadi kita bicara teori tentang hubungan negara dan warga negara, sekarang kita bicara tentang wujudnya, yaitu ada peran pasif, aktif, positif, dan negatif. Oke, saya contohkan misal di peran pasif. Nah, peran pasif ini artinya adalah pemerintah membuat suatu aturan. Nah, jika kita tidak melakukannya, maka kita tidak akan dikenai sanksi. Gitu. Jadi, seperti kayak BPJS gitu ya. Nah, BPJS mungkin pemerintah memang mewajibkan gitu ya. Tetapi kan kalau kita nggak ikut atau mendaftar BPJS, kita pun tidak akan dikenai sanksi gitu kan. Kecuali kalau saat ini tuh ada peraturan baru lagi gitu kan. Ketika mau jual beli maka kita wajib juga harus menyertakan kartu BPJS gitu. Nah, tetapi kan kalau semisal kita tidak melakukan jual beli tadi perbuatan hukum, maka kita juga tidak akan dikenai sanksi kan jika tidak punya kartu BPJS. Jadi lebih ke peran pasif gitu. Nah, peran aktif ya seperti yang tadi kita bicarakan terkait tentang sistem demokrasi gitu ya, yang mana kita dapat menyuarakan aspirasi kita baik dalam pemilu maupun pilkada atau kegiatan lainnya gitu ya, seperti tadi kita ikut FGD atau kita ikut conference yang menyatakan pendapat di situ. Nah, terus kalau peran positif itu saya contohkan, misal pemerintah membuat suatu kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi kita. Nah, kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Misal pemerintah memberikan fasilitas kesehatan atau pemerintah saat ini gencar-gencarnya untuk menyuarakan kita vaksin gitu ya, baik vaksin 1, 2 maupun booster. Nah, ketika kita menggunakan fasilitas tersebut dengan baik dan sebagaimana mestinya, maka ini dapat dikategorikan sebagai peran positif. Nah, bagaimana dengan peran negatif? Itu otomatis kebalikannya ya. Berarti ketika pemerintah sudah memberikan fasilitas kepada kita seperti vaksin gitu, tetapi kita justru malah mencari keuntungan di vaksin tersebut gitu ya. Misal kita, kalau kalian lihat di berita atau dengar berita, ada beberapa orang yang menjadi joki ya sampai 16 kali divaksin untuk mendapatkan uang gitu ya. Maka itu kita termasuk warga negara yang berperan negatif gitu ya, karena kita tidak menggunakan sebagaimana mestinya fasilitas dari negara gitu ya. Atau misalkan saya contohkan jalan tol gitu ya, yang mana itu adalah fasilitas gitu kan dari negara gitu ya, walaupun kita memang bayar ya kalau lewat jalan tol, tetapi itu memang tol itu kan bebas hambatan. Nah, akhirnya kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya gitu. Bukan berarti akhirnya karena bebas hambatan akhirnya kita kebut-kebutan, akhirnya menyebabkan kecelakaan. Nah, itu maka kita berperan negatif di situ. Nah, saya lanjut, dan ada beberapa hak warga negara di berbagai bidang. Salah satunya saya contohkan di bidang hukum gitu ya. Misal sepeda motor kalian dicuri ya. Nah, untuk dalik ini cuma contoh. Nah, maka apa hak warga negara kita? Yaitu melaporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu polisi. Nah, hak kita, polisi harus menindaklanjuti laporan yang telah kita sampaikan gitu ya kepada pihak yang berwajib tadi. Nah, maka ketika pencuri tadi tertangkap, maka dia harus dihukum sebagaimana mestinya gitu ya, karena itu merupakan hak kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa yang menduduki atau menetap di Indonesia itu tidak hanya warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing.
Nah, warga negara asing juga memiliki kewajiban seperti menaati peraturan di negara yang ditempati, ikut menjaga keamanan dan ketertiban. Yang pasti warga negara asing ternyata juga harus membayar pajak bangsa asing. Jadi pajak ini yang bayar nggak cuma hanya WNI ya, tetapi juga WNA. Lalu juga bisa melapor ke imigrasi berkaitan dengan izin tinggalnya. Nah, warga negara asing juga memiliki hak. Itu apa aja haknya? Yaitu mendapatkan jaminan keamanan, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan pelayanan pendidikan, dan juga mendapatkan jaminan hak asasi kemanusiaannya. Seperti yang minggu lalu saya sampaikan, ketika ada warga negara asing yang kuliah di Polinema, maka dia juga harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama seperti warga negara Indonesia. Itu ya. Nah, yang terakhir adalah terkait tentang esensi dan urgensi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Nah, ini salah satunya seperti agama, gitu ya, yang mana ketika negara Indonesia mewajibkan kita percaya akan adanya Tuhan, ya, maka dan kita disuruh memilih, gitu ya, agama yang kita percayai dan kita yakini, maka negara harus menghargai pilihan kita. Gitu. Nah, bagaimana ketika kita memilih sebagai seorang yang tidak percaya akan ada Tuhan dan tidak memilih suatu agama, gitu ya? Ya boleh-boleh saja, namanya juga hak asasi manusia, gitu kan? Nah, tetapi secara administratif maka dia tidak akan mendapatkan haknya secara penuh, gitu ya? Pasti akan ada kesulitan-kesulitan yang dia dapatkan, gitu ya. Tapi kalau secara kepercayaan dan keyakinan ya monggo-monggo aja gitu ya, namanya juga hak asasi manusia. Tetapi ketika kita tahu bahwa Pancasila merupakan ideologi dasar negara kita, maka ya kita harus mengamalkan sila ke-1 yang mana kita harus percaya dan yakin akan adanya Tuhan, gitu ya. Oke, jadi antara negara dan warga negara itu memang dia saling berkaitan, gitu ya, yang mana negara membutuhkan kita, gitu ya, karena kita sebagai rakyat itu merupakan unsur pembentuk dari suatu negara, ya. Jadi kalau kalian ingat, negara itu terbentuk karena ada 2 unsur, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Yang mana unsur konstitutif itu apa aja, masih ingat? Unsur konstitutif kemarin apa aja? Silakan resen yang masih ingat. Apa unsur konstitutif kemarin? Masih ingat, Kang? Lupa, Masan. Unsur pembentuk negara. Oke, Salsabila, apa, Mbak? Mohon maaf Bu kalau salah. Apakah yang itu memiliki rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat ya Bu? Ya, oke. Salsabila absen? 20. Ya, oke. Unsur konstitutif itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Lalu kalau unsur deklaratif berarti apa? Apa yang termasuk di dalam unsur deklaratif? Pengakuan dari negara lain. Oke, pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun de jure. Oke, Rizky absen? 18, Bu. 18 ya. Oke, jadi ingat ya, ada 2 unsur pembentuk negara, yaitu terbagi menjadi konstitutif dan deklaratif, yang mana konstitutif itu terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan deklaratif itu adalah pengakuan dari negara lain. Ya. Oke, baik. Saya rasa itu untuk materi hari ini, gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi, gitu ya, keterkaitan antara hubungan negara dan warga negara. Tetapi secara keseluruhan intinya di situ. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Silahkan siapa yang mau jawab terlebih dahulu? Saya Bu, saya di sini dari perwakilan kelompok 2 izin menjawab pertanyaan dari Margareta Antra Devi nomor absen 11. Margareta bertanya, bagaimana jika ada orang yang tidak mengerti soal hak dan kewajiban negara dan warga negara?
Nah, jawabannya itu tentunya kita perlu edukasi ya untuk tentang hak kewajiban negara dan warga negara ini. Karena ini sangat penting banget untuk kita ketahui. Oleh karena itu, kita sudah diajarkan mungkin dari sejak bangku sekolah dasar tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara. Jika ada seseorang yang tidak mengerti, itu kita bisa memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara. Karena setiap warga negara berhak dan wajib menjalankan kewajiban mereka. Hak ini bisa diartikan sebagai semua hal yang diperoleh ataupun didapatkan oleh seseorang, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan terhadap suatu hal. Adapun hak yang diperoleh ini merupakan akibat dari terpenuhnya kewajiban oleh seseorang warga suatu negara. Singkatnya, hak baru dapat diperoleh ketika kewajiban sudah dilaksanakan. Contoh hak yaitu kebebasan dalam memeluk agama, hak untuk hidup, hak untuk membentuk keluarga. Sementara itu, kewajiban sebagai warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya yaitu wajib menaati peraturan dan hukum, ikut serta dalam pembelaan negara, wajib menghormati hak asasi orang lain. Dengan tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban, maka akan menumbuhkan rasa cinta pada tanah air dan muaranya terjarut pada persatuan dan kesatuan bangsa. Apakah dapat dipahami? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Oke, baik. Yang kedua, silahkan. Baik, Bu. Yang kedua itu pertanyaan dari Mbak Nanda, absen 13. Lebih tepatnya ini saya meneruskan, Bu, jawaban dari Mas Rizky, kemudian Mbak Gilwi, dan Ibu sendiri. Tentang, menurut kelompok kalian, negara Indonesia itu termasuk negara yang mengontrol secara pluralis, maksim, atau sintesis? Itu tadi sintesis yang bila mana negara juga dikontrol oleh rakyatnya, serta negara mengontrol rakyatnya. Begitu, Bu. Terima kasih buat Mbak Nanda. Bagaimana? Absen berapa ya yang tanya? Absen 13, Bu. Mbak 13 Nanda Fitri. Nanda ya. Oke, ini tadi udah terjawab ya. Oke, selanjutnya yang terakhir. Iya Bu, saya izin menjawab pertanyaan dari Syifa kelompok 1. Yang mana pertanyaannya itu, dalam dinamika implementasi hak dan kewajiban, kenapa masyarakat Barat lebih menekankan hak asasi daripada kewajiban asasi? Nah, untuk jawabannya itu, sebenarnya antara hak dan kewajiban itu harus dipenuhi manusia secara seimbang. Jadi pada masyarakat Barat sendiri itu, hak asasi lebih menjadi wacana yang dominan daripada kewajiban asasi. Hal ini itu bisa dilihat atau kita lihat saja dari pandangan hidup masyarakat Barat yang cenderung individualis. Pada masyarakat yang individualis tersebut, segala sesuatu itu jadinya tuh dimulai dari diriku, seperti kayak semua itu dimulai dari saya, gitu. Meskipun mereka seperti itu, mereka juga tidak melupakan hak orang lain. Karena pada masyarakat yang individualismenya sudah matang, justru malah kesadaran akan hak itu didasari pula oleh pemahaman bahwa setiap orang juga ingin dihargai gitu. Jadi mereka benar mementingkan hak mereka, tapi mereka juga menghargai hak setiap orang yang ada, seperti itu. Sehingga yang terjadi pada masing-masing individu itu saling menghargai antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, dari mementingkan hak inilah kemudian lahir kewajiban-kewajiban agar hak-hak dari tiap individu tersebut dapat terpenuhi. Seperti itu. Apakah jawaban saya dapat diterima, Mbak Syifa? Iya, dapat diterima. Terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, baik. Sudah terjawab semua ya 3 pertanyaan.
Oh ya, untuk minggu depan silahkan dipelajari bab 1 tentang identitas nasional dan juga bab 2 tentang negara dan konstitusi. Karena minggu depan saya akan memberikan kuis pertama ya untuk sistematika. Kuisnya nanti akan saya infokan lebih lanjut ya, apakah written test atau unwritten test atau menggunakan aplikasi lainnya ya. Jadi dipelajari dulu untuk kedua materi tersebut. Nah, jadi untuk kelompok 3, kelompok terakhir ya dengan materi terakhir sebelum UTS, nanti di minggu berikutnya lagi, gitu ya. Oke, saya belum absen tadi ya, lupa. Oke, Alisa. Hadir, Bu. Aziza. Hadir, Bu. Devi. Hadir, Bu. Devina. Hadir, Bu. Erika. Hadir, Bu. Vidya. Geraldo. Hadir, Bu. Herjuna. Hadir, Bu. Ismi. Hadir, Bu. Kilwi. Hadir, Bu. Margareta. Hadir, Bu. Dika. Hadir, Bu. Nanda dulu, Nanda. Hadir, Bu. Nurrohma. Nurus. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Risma. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Ronald. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Sofia. Hadir, Bu. Hiva. Hadir, Bu. Oke, baik. Nggak kerasa soalnya udah sampai di minggu kelima ya. Berarti minggu depan kita akan kuis 1. Oke, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Tolong dipelajari agar nilainya bagus. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang menjelang sore ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Siang menjelang sore.